bro, ketemu lagi bareng gua Yajid Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau nge-review master rem Izumi yang udah gua pakai selama 3 tahun gitu ya. Gimana kondisinya, dan gua juga bakalan pasang master remnya dan selang rem switch Thailand di Honda Nice 2 ya. Dan juga di video ini gua bakal ngasih tutorialnya cara pemasangan master rem yang baik dan benar gitu ya, biar gak gampang bocor, gak gampang jebol. Karena banyak orang yang asal pasang doang, yang akhirnya malah ngerusak seal dan membuat si master rem ini itu gampang jebol gitu ya. Pokoknya gua bakal ngasih tutorial yang baik dan benar cara kocok remnya gitu ya. Sebelum ke kontennya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, sekarang langsung aja kita ke kontennya, gak usah banyak bacot lagi coy. Oke bro, jadi ini dia master rem yang gue tadi sebut tadi ya, Brembo Izumi yang udah gue beli selama 3 tahun lalu gitu ya. Udah gue pakai selama 3 tahun juga gitu. Dan sebelum gue review master remnya, kondisinya kayak gimana, gue mau liatin dusnya dulu nih. Nih ya, dusnya ini bener-bener 3 tahun ya. Nah kondisinya kayak gini. Gue pikir dusnya ini udah gue buang, tapi pas gue cari-cari tahunya masih ada, dan ini masih berdebu kayak gini ya. Dan debunya ini original gitu, bukan yang di shaping biar berdebu kayak gini. Nah di dusnya kayak gini, dan dalamnya juga ada perintilan-perintilan kayak gini nih tuh. Kalau dalamnya sih nggak berdebu ya, masih keren nih ya. Dan sekarang gua review si master remnya. Jadi ini pertama kali gua pakai di motor Vario gua di tahun 2019 gitu ya, bulan-bulan berapa ya, bulan April gitulah, pertengahan gitu. Dan ini gua dulu beli mahal banget, sekitar harga 370 atau 350 gitu ya. Jadi kalau dulu tuh master rem kayak gini mahal ya, nggak tahu sekarang kalau Brembo Izumi tuh malah kayak murahan banget, di harga 200.000 aja udah dapat, 2,5, bahkan yang jual 170.000 juga udah ada yang jual gitu ya. Gua nggak ngerti sih kondisinya kalau yang sekarang itu sebagus yang dulu ya sih barangnya gitu ya, karena dari segi harga aja udah beda banget ya. Dulu itu mahal, sekarang murah. Pasti kalau barang murah ada yang di downgrade ya. Dan untuk pemakaian 3 tahun, kondisi fisiknya teman-teman lihat di sini masih mulus banget ya. Ini cuman paling karat-karat doang kayak gini, terus lecet kayak gini di ujungnya ya, mentok-mentok pintu, mentok-mentok tembok. Dan juga di bagian seal debunya nih ya, seal debunya dia pecah, sealnya pecah, tapi ini nggak bocor ya. Nih kalau misalkan gua tutup di pompa gini, dia masih ada tekanannya nih ya, jadi masih normal gitu. Dan di bagian sini juga udah gua ganti ya perintilannya nih, tutup nipelnya pakai model switch, jadi lebih detail aja gitu. Dan kondisinya masih oke ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, wah master rem KW Brembo itu gampang jebol, gampang ini, gampang itu, padahal dia aja belum pernah pakai gitu ya, tapi udah bisa bilang kayak gitu, gue juga nggak ngerti gitu. Tapi untuk ukuran 3 tahun menurut gue udah terbilang awet lah ya gitu. Dan sekarang gue mau pasang ya master rem sama selang switch ya. Ini selang switchnya juga bagus sih, model karbon, terus dilaminasi gloss gitu. Dan ini perintilannya juga nggak alay, simple. Dan gue bakal pasang nih master rem, selang rem ini ke Honda Nice gue ya. Caranya kayak gimana, pokoknya ikutin terus aja. Pokoknya ini cara bener-bener aman, bener-bener gak ngerusak seal sama sekali gitu ya. Ikutin terus aja videonya coy. Oke bro, kalau misalkan selang remnya dan master remnya udah kepasang kayak gini, sekarang langsung lanjut aja kita kocok remnya nih ya. Ini rahasianya tuh di bagian sini nih
kita perlu yang namanya suntikan kayak gini. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi si minyak remnya ini nanti kita injek ya, diinjek lewat sini nih, disuntikin lewat sini, terus si minyak rem nanti pelan-pelan naik ke atas. Nah, ke atas ini. Nah, dan kalau misalkan mau pakai metode kayak gini, pastiin tabung atasnya kebuka ya. Kalau ketutup nanti si minyak remnya bisa ngalir ke atas gitu. Dan sekarang langsung kita praktekkan aja nih ya. Oke, jadi minyak remnya secukupnya dulu aja kayak gini. Terus langsung disuntikin ke sini ya. Oke Bu, jadi kalau udah misalkan kayak gini nih, si minyak remnya udah diisi ke suntikan kayak gini, terus udah masuk ke nipelnya, langsung kita suntikin aja kayak gini pelan-pelan. Suntikin pelan-pelan, nanti minyak rem yang di atas tahu-tahu penuh gitu aja ya. Nanti kita lihat nih di bagian atasnya ya. Oke Bu, jadi teman-teman udah lihat ya, tadi kita suntikin lewat bawah, terus tahu-tahu di sini penuh aja gitu ya. Dan biasanya kalau udah kayak gini tuh udah bisa nyerem nih, tinggal nih kocok-kocok aja pelan-pelan kayak gini ya. Terus kita setel bagian sini sama bagian bawahnya lagi, biar benar-benar si anginnya tuh nggak ada yang kejebak di dalam sistem pengereman ini ya. Nah, si gelembungnya lihat bisa keluar kayak gini ya, tinggal dikocok-kocok kayak gini, terus juga di setel bagian sini. Oke, ikutin aja tuh videonya. Oke boy, untuk penyetelan lanjutan kita ambil penyetelan dari sini, dari master remnya. Jadi untuk caranya sendiri gampang, tinggal kita kocok 5 kali, 1, 2, 3, terus ke 5 kalinya kita tahan, terus kita buka kayak gini. Nah, biar moncrot gitu ya. Terus lakuin sampai si master rem ini padat. Nah, ini udah padat sih, cuma 1 kali juga udah padat. Terus kita lakuin lagi, kita kocok kayak gini 5 kali, terus ke 5 kalinya kita tahan, terus kita buka lagi kayak gini. Nah, terus kita langsung tutup lagi, terus kita pompa lagi. Dan ini udah padat nih ya, udah cakep, tinggal dirapihin aja. Ini kita lap-lapin, takut ada minyak rem yang kena bodi ya ini. Oke, tinggal kita lihat aja nantinya kayak gimana nih pengeremannya ya. Master rem Izumi yang udah gua pakai selama 3 tahun. Oke Bu, jadi pengereman depannya ini dari atas sampai bawah udah kepasang dengan normal ya. Dan kita coba. Nah, untuk bagian master remnya, untuk pengecekannya ini udah oke atau belum, dengan cara kita payatin kayak gini nih, pelan-pelan. Nah, kalau pelan-pelan dia padat, berarti dia udah oke. Terus yang kedua, kita hentak kayak gini. Kalau hentak kayak gini padat, berarti oke. Nah, kalau misalkan ditarik pelan-pelan dia ngelos, berarti masih ada yang kurang ya ngocoknya. Terus kalau misalkan digentak terus dia juga ngelos, berarti juga masih ada angin di sini gitu ya. Dan yang ketiga, kita coba aja test rate gitu ya, untuk memastikan bahwa master rem ini udah bekerja dengan baik dan normal gitu. Dan untuk master remnya ini tampilannya jadi lebih keren, dan pengeremannya sih wah udah biasa ya pakai master rem kayak gini, jadi lebih nyaman aja gitu dibandingkan master rem standar. Jadi dia tuh empuk, dan pas bagian sini tuh dia agak bagel dikit gitu ya. Kalian 3 tahun beli barang AW kayak gini, tetap AW, tetap aman dipakai gitu ya. Oke, jadi untuk caranya sekali lagi ya, untuk caranya kita bahas ya. Di sini kita suntikin ya, disuntikin sampai ke atas, sampai penuh. Setelah itu kita setel aja di bagian sini. Kalau di setel bagian sini masih tetap ngelos, kita setel di bagian sini juga nih.
caranya sama gitu ya, dikocok 5 kali, ditahan terus dibuka, tutup lagi kayak gitu ya. Lakuin terus sampai maskernya padat gitu. Oke, jadi untuk konten kali ini cukup sampai sini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua yang kebingungan untuk cara pemasangan master remnya gitu ya, dan juga membantu buat teman-teman yang mau beli master rem ini untuk dipakaikan di motor-motor kalian coy ya. Oke, jadi cukup sekian dulu konten hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa untuk tetap support terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Ya, jadi Muhammad, sampai ketemu lagi di video berikutnya.